Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum aw kama jaa fil hadis. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, sepuh ini sepuh, dan semua jamaah sholat subuh di Masjid Al-Aziz yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah. Allah masih menolong, memberikan umur panjang, memberikan sehat walafiat. Amin. Kita bisa mengerjakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan sebagian teman kita ada yang melaksanakan tarawih semalam suntuk 30 juz. Allah. Dilanjutkan lagi, kita ditemukan dengan hari raya Idul Fitri. Maka tidak lupa kita bersyukur kehadiratnya. Berkah daripada syukur kita, insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan pensyafaat kita yang mulia Nabi Agung Muhammad, di mana di hari kiamat kelak beliaulah satu-satunya hamba Allah yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada kita. Maka kita harapkan dan kita doa semoga semua hadirin hadirat termasuk yang diberi syafaat oleh baginda Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kita haturkan terima kasih, syukron katsiran, jazakumullah khair terhadap sesepuh kita, khususnya Bapak Haji Aziz dan keluarga, dan juga semua yang telah memfasilitasi, baik menyiapkan tempat, menyiapkan parkiran, menyiapkan khidmat atau konsumsi. Semoga semuanya menjadi amal jariah yang makbul ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, acara kita pada pagi hari ini yaitu halal bihalal atau silaturahim. Ini kalau di dalam Al-Quran ini sudah diterangkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanyalah orang-orang beriman itu mereka semua bersaudara.
yang dari benua Afrika dengan gaya hidupnya, gaya kulitnya, gaya rambutnya, yang dari Eropa, yang dari Asia, dari Australia, selagi di hatinya ada kalimat La ilaha illallah, semuanya bersaudara. Apalagi kita yang hidup di negeri kita tercinta, Indonesia Raya, semoga semakin makmur dan sentosa. Amin. Dengan berbagai macam perbedaan dalam berpendapat, bahkan juga berbeda dalam pendapatan, semuanya selagi masih iman terhadap kalimat syahadat, semuanya adalah bersaudara. Maka di pagi hari ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara silaturahim ini ada juga dalil yang menerangkan dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian semua tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian semua tidak akan saling iman, saling percaya, ya, saling meyakini terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap hari kiamat dan lain sebagainya, sehingga kalian saling cinta mencintai. Jadi tandanya kalau orang itu beriman, yang mana dengan imannya itu akan bisa menjadi asbab Allah ridho kepadanya, sehingga dia akan dipilih menjadi raja atau ratu di surga. Inilah syaratnya orang masuk surga diantaranya. Nah, orang ini tidak akan iman sehingga saling ada suasana yang namanya tahabu, saling cinta mencintai. Kemudian baginda Nabi mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan, bila mana kalian mengerjakannya maka kalian akan saling sayang, saling mencintai. Baginda Nabi mengatakan dalam hadis beliau, afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, tadi pagi kita sudah berjumpa, saling mengucapkan salam, saling bermusafahah atau bersalaman, bahkan nanti biar merata ya, kita diakhiri acara kita dengan musafahah ya. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi bahwasanya acara silaturahim yang kita buat seperti ini adalah merupakan salah satu tuntunan sunnahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad. Bahkan saya pernah juga membaca hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, baginda Nabi bersabda, afsus salam, kalian semua sebarkanlah salam. Wa'at imut to'am, kalian semua saling memberi makanan. Pagi hari ini mungkin ada yang korban dagingnya, ada yang korban nasinya, ada yang korban air minumnya, ada yang korban kerupuknya. Nah, saling ya, bakso juga atau saling memberikan makanan. Ya, ini masuk sunnah Nabi ini. Ya. Kemudian yang ketiga, wasallu fil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari salat tahajud di saat manusia sedang terlelap tidur. Nah, masya Allah tadi sebagian mungkin jam 3:30 sudah sampai sini salat tahajud, gitu. Nah, kemudian juga sudah ada yang belajar di malam-malam bulan Ramadan kemarin mengerjakan tarawih 30 juz, orang-orang pada terlelap tidur. Nah, ini termasuk mengamalkan apa? Wasallu fil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari di saat manusia sedang terlelap tidur. Kemudian amalan berikutnya hadirin yang mulia, wasilul arham. Kalian semua sambunglah tali silaturahim. Nah, tali silaturahim ini hadirin yang mulia, ada silaturahim yang diikat dengan kekeluargaan. Nah, seorang anak dia mendatangi orang tuanya, seorang adik mendatangi kakaknya, mendatangi mbakyunya, mendatangi abangnya, keponakan mendatangi pamannya, mendatangi bibinya. Kemudian ada juga tali silaturahim yang diikat dengan namanya itu
madrasah atau pondok pesantren, seorang santri datang kepada kiainya, seorang murid mendatangi pak gurunya, ini juga termasuk silaturahim. Ada yang diikat dengan lapangan kerja, ada bawahan, ada direktur, ada ini sekretaris, berkumpul, kemudian saling kunjung mengunjungi, silaturahim satu dengan yang lain. Ada juga silaturahim kita ikat dengan majelis taklim yang kita buat di Selasa subuh, kita buat di Kamis subuh, Kamis subuh, juga Sabtu pagi. Nah ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini semua kita kerjakan karena ada dalil diantaranya nanti di akhirat itu setiap orang iman itu diberikan kesempatan juga untuk mensyafaati orang lain. Nanti Masya Allah yang hadir di subuh Selasa itu pernah kenalan, habis itu ngeteh bareng, ngopi bareng, tiba-tiba di akhirat loh, teman saya kok dulu waktu ngaji subuh kok belum ada di surga ya, kemana ini orangnya nih? Akhirnya dicari, sudahlah saya akan mintakan syafaat kepada Allah, semoga temanku yang dulu ngaji bareng-bareng kok belum kelihatan di surga, ini juga diampuni oleh Allah, diberikan maghfirah, sekarang diangkat masuk surga. Allahumma amin. Apalagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita ada kemampuan, Masya Allah, kita cita-citakan, kita niatkan perwakilan keluarga kita ada yang menjadi hafidhul Quran. Karena dikatakan bila mana dalam satu keluarga ada yang hafid Al-Quran, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, si hafid Quran tadi di yaumil qiyamah diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mensyafaati 10 keluarganya yang masuk neraka. Apalagi kalau perwakilan dari keluarga kita tadi yang menjadi hafidhul Quran, dilanjutkan studinya, dilanjutkan belajarnya, taklim wa ta'alumnya, menjadi alim ulama. Dikatakan hadirin yang mulia, alim ulama itu diantara fadilahnya apa? Di akhirat kelak bisa mensyafaati siapa saja yang ia kenal ketika di dunia. Nah inilah pentingnya kita merapat kepada orang soleh, merapat kepada alim ulama, hamba-hamba Allah yang selalu memberikan tausiah-tausiah yang mengarahkan kita kepada kebaikan, mengarahkan kita kepada ketakwaan. Supaya apa hadirin hadirat, nanti di yaumil qiyamah kita dikenal oleh beliau. Lah kok kita dicari kok nggak ada, insya Allah akan disyafaati sehingga masuk surga bareng-bareng. Bahkan yang pernah kami dengarkan dari guru kami Kiai Mahmud, ya, muassis Pondok Pesantren Temboro Al-Fatah, itu beliau pernah menyampaikan kepada santrinya itu, nanti kok di hari kiamat kelak santri yang pernah ngaji di Temboro gitu, kok saya cari di surga nggak ada, akan saya guguri. Gugu itu bahasa Jawa ya. Nah, ya. Dicari, orang nyari ikan itu ya. Oke, semoga termasuk kita semua ya. Amin. Loh Pak, saya kan tidak pernah ngaji di Temboro sampai Dauratul Hadis, sampai Tahasus. Jangankan sampai Dauratul Hadis, Ki Ubaidillah itu pernah menyampaikan ada tamu datang ke Temboro atau ke majelis taklimnya Temboro, dengerin, nggak sengaja dengerin sambil ngantuk, itu sudah dianggap santri itu. Apalagi kalau ngajinya sungguh-sungguh, sambil melihat mushaf, sambil merenungi dan meresapi makna-makna Al-Quran yang dibaca. Nah, maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tali silaturahim yang kita buat dengan majelis taklim Selasa subuh, Kamis subuh, kemudian Sabtu pagi betul-betul kita istiqomahkan, bahkan kita kembangkan. Kalau bisa setiap satu orang bawa 2 atau 3 dari keluarganya atau dari tetangganya, insya Allah ya. Nah, sehingga dikatakan ad-dallu alal khairi kafailihi,
orang yang menunjukkan kepada kebaikan pahalanya seperti yang mengerjakan kebaikan tersebut. Nah, panjenengan kondur mantuk nedahaken, Masya Allah Pak Bu, kalau ingin ngaji dekat dengan Magetan kota sini itu loh, Selasa pagi, Selasa subuh itu di sana ada pengajian. Lah kok ternyata yang kita tunjukkan mau hadir betul. Bahkan dia ini sampai hatinya tersentuh, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Lah kita yang menunjukkan terus akan mengalir pahalanya, akan terus mengalir pahala amal-amal kebaikan yang ia buat. Nah inilah yang kita harapkan, sehingga bila mana malaikat Israel menjemput nyawa kita, kita pernah menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yang kita tunjukkan tadi mau beriman kepada Allah, mau menjalankan syariat atau sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah yang menunjukkan akhirnya ketika sudah wafat terus mendapatkan transferan pahala. Seperti kita kalau di awal bulan itu sudah mulai nginceng itu saldo di HP-nya itu. Transferannya ini berapa ini. Nah, nanti ketika di akhirat hadirin yang mulia, kok terus kita selalu menyebarkan kebaikan, mensiarkan agama Islam. Oh, tiba-tiba dapat transferan pahala orang bangun masjid. Tiba-tiba dapat transferan orang menjadi hafidz Quran, menjadi alim ulama. Tiba-tiba mendapatkan transferan orang itu menginfakkan, mensodakokan hartanya. Berkahnya apa hadirin yang mulia? Berkahnya orang yang mau mengajak kebaikan kepada orang lain. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh fitri ini tidak lupa kita saling maaf-maafkan. Saling mengikhlaskan. Namanya kita manusia, ma summiyal insanu insanan illa likathrati nisyanihi. Manusia itu tidaklah dinamakan insan, melainkan memang karena banyak lupanya. Nah, maka kita saling fa'fu wasfahu, memaafkan, mengampuni. Jangan sampai di dalam hati ini ada dongkol, ada ndak enak atau benci, ada rasa dendam kepada orang lain, jangan sampai, apalagi kepada orang yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Maka di hari raya Idul Fitri, khususnya di pagi hari ini acara kita halal bihalal, semua saling memaafkan, semua saling mengikhlaskan, sehingga tidak ada satu dosa pun antara kita dengan yang lain, insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini diberi nikmat oleh Allah, kita mau merawatnya, mau menjaganya, bahkan kita ini betul-betul mensyukurinya. Lah maka disinilah tanda daripada syukur kita kepada Allah. Diberi nikmat agama, diberi nikmat menjadi umat Nabi, dengan cara kita hari tambah menyempurnakan Islam kita. Masya Allah sudah difasilitasi. Mau belajar Al-Quran ada tempatnya, gitu. Selasa subuh ada, Kamis subuh juga. Mau belajar fikih sudah dibuatkan juga Pak ya. Nah, tempatnya di Masjid Al-Muhajirin. Masya Allah. Ini fikih ini maksudnya apa hadirin yang mulia? Supaya kehidupan kita semakin tertata. Oh, kalau kita jual beli, ilmunya bagaimana cara Islam? Oh, kalau kita itu sewa menyewa, bagaimana syariatnya itu? Lah itulah sudah dirangkum oleh para alim ulama dalam kitab fikih. Bahkan kalau yang mau belajar zikir, sudah disiapkan juga, datang ke Temboro, Nah, sudah ada sana Kiai kita, Kiai Umar Fathullah, Beliau mengajari supaya orang itu hatinya selalu berzikir kepada Allah itu bagaimana, diajari sana. Tinggal kita meluangkan masa atau waktu sehingga agama kita semakin hari semakin sempurna. Nanti kita wafat, betul-betul puncak ridhonya Allah kepada kita, puncak syafaatnya baginda Nabi kepada kita. Allahumma amin. Sehingga kita masuk ke dalam kuburan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Bahkan yang kita harapkan dibebaskan dari pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Amin. Nanti di hari mahsyar kelak kita bertemu karena Allah di Selasa subuh, Kamis subuh,
Kemudian Sabtu pagi yang di Masjid Al-Hijrah dinten apa Ustaz? Ya Al-Muhajirin. Kamis pagi juga. Kamis pagi jam subuh. Nah, subuh. Nah, maka kita bertemu karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Fadilahnya apa hadirin yang mulia? Nanti di hari mahsyar, di hari matahari didekatkan di atas kepala kita jarak 1 jengkal, kita nanti akan diberikan naungan, diberikan jub-juban oleh Allah, diberikan tenda oleh Allah untuk berteduh di bawah arsy Allah. Allahumma amin. Nah, maka untuk itu hadirin yang mulia, majelis-majelis kebaikan yang sudah kita sepakati, kita istiqomahkan, bahkan kita sebarluaskan, sehingga amal jariah kita semakin banyak, semakin meningkat. Karena sifatnya orang iman, la yashba'al mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang iman itu nggak akan kenyang dengan kebaikan sampai apa? Puncaknya adalah surga. Nah, kalau kita sudah bangun masjid, fisiknya masjid sudah dibangun, bangun amalannya masjid, bangun rohaniahnya masjid. Nah, kalau kita sudah membangun amalannya masjid, yang sholat 1 shaf jangan terus merasa kenyang, kita usahakan menjadi 2 shaf. Nah, kalau masjid kita yang jamaah sudah shaf, kita usahakan menjadi 3 shaf, bahkan sampai masjidnya nggak muat. Insya Allah kita usahakan Bapak Ibu, Nah, maka untuk itu hadirin yang mulia, kita akan doa semoga majelis demi majelis, pertemuan demi pertemuan, kebaikan yang kita kerjakan selama ini semuanya dihitung makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita doakan sesepuh kita yang hendak mengerjakan ibadah haji di tahun ini, Haji Hamzah Soekarno dan keluarga, Nah, dan juga semua jamaah haji Kabupaten Magetan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, berangkat selamat, di sana selamat, pulang selamat, bawa berkah yang banyak. Amin. Bahkan terhitung menjadi haji dan umroh yang mabrur dan mabrurah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahiman masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau berkahi masjid kami, Engkau berkahi pengajian kami, Engkau berkahi istimewa dan musyawarah kami, ya Allah. Engkau berkahi ilmu dan harta kami, ya Allah. Engkau berkahi umur-umur kami, ya Allah. Siang, malam, detik, menit, dan jam-jam kami, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, pengajian-pengajian kami yang kami buat, ya Allah, menjadi asbab ridha Engkau kepada kami, menjadi asbab syafaatnya baginda Rasulullah SAW kepada kami. Yang kami harapkan adalah, ya Allah, hati kami diterangi dengan nurnya Al-Quran. Yang kami harapkan, ya Allah, kuburan kami diterangi dengan nurnya Al-Quran. Yang kami harapkan, ya Allah, nanti di mahsyar kelak, ya Allah, kami di dunia berjumpa dan berpisah karena Engkau, ya Allah. Maka di hari mahsyar kelak, ya Allah, kami Engkau berikan naungan di bawah arsy-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang kami harapkan, ya Allah, di hari kuburan nanti, ya Allah, kami dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ya Allah. Yang kami cita-citakan, ya Allah, di hari mahsyar kelak, ya Allah, mendapatkan minuman dari telaga Kautsar, yang memberi minum langsung tangannya baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah jamaah kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau panjangkan umur kami, ya Allah, untuk memperbanyak ibadah kepada Engkau, ya Allah, untuk memperbanyak amal jariah kepadamu, ya Allah, untuk memperbanyak menyebarkan agama Islam, memperluas syiar-syiar agama Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari sirat kelak, ya Allah, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia masuk surga, sebagian masuk neraka. Pilihlah rombongan kami, pilihlah jemaah kami, pilihlah majelis taklim kami, ya Allah, semua termasuk ahli surga, ya Allah, yang akan berkumpul kembali
kembali di sana ya Allah. Kami berjumpa di sini, nanti akan berjumpa kembali di surga Firdaus bersama kiai kami, bersama ulama-ulama kami, bersama masyayikh-masyayikh kami, dan terutama yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang sakit Kau sembuhkan ya Allah, yang sakit jasmani rohani Kau sembuhkan semua ya Allah. Kami yang banyak hajat, banyak keperluan Kau tunaikan hajat-hajat kami ya Allah. Kami yang masih banyak utang, yang masih banyak angsuran Kau mudahkan untuk melunasinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya berlindung kepada Engkau. Kami hanya minta kepada Engkau hajat, Engkau tunaikan hajat-hajat kami. Kau lindungi seluruh umur-umur kami, Kau lindungi keluarga kami, Kau lindungi harta kami. Bahkan ya Allah, kami titipkan saudara-saudara kami yang akan ke tanah suci Mekah Madinah untuk mengunjungi Ka'bah, untuk berziarah kepada Nabi, mengerjakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Kau jaga hartanya, Kau jaga umurnya, Kau jaga kesehatannya, jaga amalannya sehingga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kirang langungipun pun kenging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun jabat tangan